Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore rekan-rekan semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk praktikum farmakologi toksikologi. Bagaimana pengaruh cara pemberian terhadap absorpsi obat. Tujuan praktikum kali ini adalah mengenal, mempraktekkan, dan membandingkan cara-cara pemberian obat terhadap kecepatan absorpsinya menggunakan data farmakologi sebagai tolak ukur. Absorpsi obat. Absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses absorpsi obat salah satunya adalah bentuk sediaan. Berdasarkan wujud zat bentuk sediaan obat dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah cairan. Contohnya larutan, suspensi, emulsi. Yang kedua adalah semi padat. Contohnya krim, lotion, gel, suppositoria. Kemudian bentuk sediaan yang ketiga adalah padat. Contohnya tablet, pil, granul, serbuk. Nah, bentuk sediaan tersebut berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi obat yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi intensitas respon biologis obat. Dalam bentuk sediaan yang berbeda-beda, maka proses absorpsi obat memerlukan waktu yang berbeda dan jumlah ketersediaan hayatinya kemungkinan juga akan berbeda. Di gambar kita melihat bahwa dengan bentuk sediaan yang berbeda, kemungkinan juga rute pemberian obatnya akan berbeda. Nah, pemilihan rute pemberian obat itu berdasarkan tujuan daripada pengobatan. Kita ketahui bahwa rute pemberian obat dapat melalui berbagai cara. Yang pertama adalah diminum, ya, melalui rute oral, di mana tempat absorpsi utama adalah usus halus yang memiliki luas permukaan absorpsi yang luas. Kemudian melalui rute parenteral atau disuntikkan. Contohnya adalah pemberian intravena, yaitu melalui pembuluh darah, di mana obat tidak mengalami absorpsi tetapi langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik sehingga kadar obat di dalam darah yang diperoleh secara cepat, tepat, dan dapat disesuaikan langsung dengan respon penderita. Kemudian ada injeksi subkutan atau pemberian obat melalui bawah kulit. Hanya boleh digunakan untuk obat yang tidak menyebabkan iritasi jaringan. Absorpsinya biasanya terjadi secara lambat dan konstan sehingga efeknya bertahan lama. Kemudian ada injeksi intramuskular atau suntikan melalui otot. Kecepatan dan kelengkapan absorpsinya dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam air. Kemudian ada injeksi intraperitoneal atau injeksi pada rongga perut. Yang ketiga adalah pemberian melalui bawah lidah atau yang kita kenal dengan sebutan sublingual. Ada juga pemberian antara gusi yang kita kenal dengan bukal. Nah, obat ini hanya obat yang larut dalam lemak, di mana luas permukaannya kecil sehingga obat harus dapat melarut dengan cepat. Kemudian ada pemberian obat melalui rektum. Jadi untuk beberapa keadaan pasien, misalnya pasien yang tidak sadar atau muntah. Lalu yang kelima ada pemberian melalui rute inhalasi. Di sini terhirup ke dalam paru-paru melalui mulut. Ada juga pemberian nebulasi, yang mana pemberian obatnya melalui hidung dan mulut. Kemudian yang keenam ada rute pemberian melalui membran mukosa, seperti mata, hidung, telinga, vagina. Kemudian ada pemberian melalui kulit, tergantung dari efeknya. Efek lokal juga bisa diberikan atau sistemik, dapat diberikan juga melalui kulit dengan transdermal. Kemudian
Dengan demikian, cara pemberian obat yang berbeda-beda tersebut melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda pula. Proses absorpsi merupakan dasar yang penting dalam menentukan aktivitas farmakologis obat. Kegagalan atau kehilangan obat selama proses absorpsi akan mempengaruhi efek obat dan menyebabkan kegagalan pengobatan. Dapat terlihat pada gambar, di sini ada kurva yang mana menunjukkan konsentrasi obat di dalam plasma dengan waktu yang mana drug effect ya dengan waktu. Di sini ada lag period. Lag period atau yang kita sebut dengan lag time itu merupakan waktu penundaan antara saat pemberian obat dengan saat obat tersebut diabsorpsi. Kemudian ada istilah onset. Di sini onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya. Atau dengan kata lain, waktu mula kerja dengan waktu yang diperlukan obat untuk mencapai MEC. Ya, atau dengan kata lain juga waktu yang dibutuhkan obat setelah pemberian sampai memberikan efek pertama kali. Itu yang disebut dengan onset. Kemudian ada puncak. Puncak di sini merupakan keadaan setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasi obat di dalam tubuh semakin meningkat. Kemudian ada durasi atau kerja lama obat, di mana di sini merupakan selisih waktu antara waktu mula kerja obat dan waktu yang diperlukan untuk obat turun kembali ke MEC. Ya, di sini disebut juga lama kerja obat sampai efeknya hilang. Nah, MEC itu merupakan minimum effective concentration, ya. Dan juga ada MTC. MTC itu adalah minimum toxic concentration, di mana masing-masing di sini menyatakan konsentrasi efektif minimum dan konsentrasi toksis minimum obat. MEC merupakan konsentrasi terendah yang dapat memberikan efek farmakologi, sedangkan MTC merupakan konsentrasi obat yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek toksik, atau bisa dikatakan lain dengan konsentrasi terendah yang dapat memberikan efek toksik. Baik, kita sekarang ke skema praktikum. Jadi, cara percobaannya ya, Anda menyiapkan alat dan bahan di mana alat dan bahan ada spuit injeksi dan jarum 1-2 mili, kemudian jarum berujung tumpul untuk per oral, kemudian ada sarung tangan, ada stopwatch, kemudian ada injeksi luminal. Nah, kemudian hewan ujinya Anda siapkan hewan uji mencit. Nah, untuk cara kerjanya di sini mencit ditimbang ya dan dibagi menjadi 5 kelompok pemberian. Nanti masing-masing 5 kelompok mendapat 3 mencit. Berturut-turut kelompok ada 1-5. Ada kelompok oral, ada kelompok intravena, intraperitoneal, subkutan, dan intramuskular. Tiap mencit dihitung volume pemberian untuk luminal dengan dosis 80 mg per kilogram berat badan sesuai dengan rute masing-masing. Kemudian, mencit diberikan luminal sesuai dengan pembagian kelompok dan VP-nya masing-masing. Nah, mencit diamati dan dicatat waktu mulai hilangnya refleks balik badan dan lamanya mencit hilang refleks.
Hasil penelitian dilakukan uji statistik, dianalisa varian dengan pola searah dengan taraf kepercayaan 95%. Yang mana setelah Anda melakukan percobaan, di sini Anda membuat data praktikum, dibuat tabel, kemudian ada beberapa kolom yang mana ada hewan ujinya, ya, diberi nomor 1, 2, dan seterusnya. Kemudian rute pemberiannya. Di sini contohnya adalah rute pemberian per oral. Kemudian ada kolom waktu pemberian. Kemudian ada waktu refleks balik badan hilang dan timbul. Kemudian ada onset dan durasi. Nah, di sini nanti Anda akan menghitung berapakah onset dan durasinya, yang mana untuk onsetnya sebagai contoh untuk hewan uji 1, pemberiannya adalah pukul 11, hilangnya adalah pukul 12, sehingga onsetnya adalah 60 menit. Kemudian hilangnya refleks balik badan di pukul 12 sampai dia timbul kembali refleks balik badan pukul 15.15, sehingga durasinya adalah 195 menit. Begitu dan seterusnya. Nah, setelah itu seluruh data selanjutnya dihitung secara statistik. Baik, terima kasih. Sekian sedikit penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menghubungi dosen masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.